Nah, permisi Pak, untuk kelompok 3 sudah bisa mulai Mulai. presentasi. Sudah lengkap. Silakan di-share screen. Baik, izin share screen Pak. Ya, silakan. Oke, saya mulai. Baik, permisi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah PKSDA ini ingin mempresentasikan dari keadaan dan beberapa topik yang berkaitan dengan wilayah sungai yang kami dapat, yaitu tugas kami adalah di wilayah sungai Pondoyudo dan Bedadung. Sebelum kami mulai presentasi dari kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan dari masing-masing anggota kami. Nama saya Ahmad Reza Dibaskara dengan NPM 3 NPM terakhir 103. Saya Sandi Olivian Winardi dengan NPM akhir 132. Saya Rudi Muhammad Syarudin dengan NPM akhir 134. Saya Raven Anugrah dengan NPM terakhir 144. Saya Muhammad Bintang Hikmat dengan Rasul paket 147. dengan PM akhir 100. Saya Mirzanil Mahal Firdausi dengan NPM terakhir 123. Saya Sabina Sawasi dengan PM terakhir 292. Untuk dari rekan kami Deswina Amalia dan Adira Putri sedang berhalangan hadir karena sedang sakit dan juga ada urusan di luar. Baik, selanjutnya untuk presentasi dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan membacakan tentang administratif Sungai Bondoyodo Bedadung. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015, wilayah Sungai Bondoyodo Bedadung adalah wilayah sungai kewenangan Provinsi Jawa Timur. Wilayah Sungai Bondoyodo Bedadung adalah seluas 5.450 km, meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, dan sebagian kecil Kabupaten Banyuwangi, dan sebagian kecil Malang Selatan. Wilayah Sungai Bondoyodo Bedadung memiliki 47 daerah aliran sungai atau biasa disebut DAS, dimulai dari DAS Geladak atau Gelidik, yaitu adalah DAS yang paling barat sampai dengan DAS Mayang, DAS paling timur. Sungai Bondoyodo itu adalah sungai yang berada di pesisir selatan Jawa Timur, perairan Samudra Hindia. Lalu hilir dari sungai ini menjadi perbatasan di pesisir wilayah Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Sungai ini memiliki sumber utama di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Kompleks Pegunungan Argopuro. Tepatnya itu berada di lereng barat dari Gunung Panggung. Keduanya itu bertemu di daerah Yosowilangun. Sungai Bondoyodo itu mengalir melalui beberapa kabupaten di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember. Profil sungai dari Bondoyodo Bedadung panjangnya sekitar 48,75 km. Untuk hulu sungai Bedadung berada di Sungai Kolbu, berada di Gunung Argopuro. Muara Sungai Bedadung berada di Laut Selatan Sungai Nusa Barong, Kecamatan Puger, dan daerah aliran sungai seluas 1.190. Sungai Bedadung memiliki 2 stasiun titik pantau kualitas dan debit air di Jembatan Antirejo Sumbersari dan Dam Bedadung Rambi Puji. Lalu anak sungai pada aliran Sungai
Bendayuda Bedadung ada anak sungai Jompo, anak sungai Arjasa, anak sungai Baratan, anak sungai Biting, anak sungai Putih, anak sungai Petung, dan anak sungai Besini. Nah, berikut untuk dari peta topografi wilayah Sungai Bendayuda Bedadung yang bersumber dari Kepres nomor 12 tahun 2012. Di sini bisa dilihat bahwa wilayah Sungai Bendayuda Bedadung itu berada di daerah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember, dan juga beberapa itu berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan juga Kabupaten Probolinggo. Dan di sini juga bisa dilihat dari jumlah das beserta nama-namanya itu ada 47 das dari wilayah sungai ini. Dan mulai dari das Jember yang pertama hingga yang nomor 47 adalah das Nusa Barong. Berikut untuk pembagian administrasi dari wilayah Sungai Bedadung ini ada yang di sebelah kiri itu adalah Kabupaten Lumajang, dan juga di sebelah kanan yang warna hijau itu adalah dari administrasi Kabupaten Jember. Yang bisa dilihat dari aliran wilayah sungai ini itu dari hulunya itu berada di kawasan Bromo Tengger Semeru dan kawasan Gunung Argopuro, dan hilirnya itu berada di Samudra Hindia. Lalu untuk penjelasannya, berdasarkan topografi, Sungai Bendayuda Bedadung mengalir melalui beberapa kabupaten di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember. Sungai ini memiliki panjang sekitar 100 km dan lebarnya 35 meter. Hulunya itu sebeda dari disebutkan tadi itu Gunung Semeru, yaitu gunung yang tertinggi di Pulau Jawa. Lalu hilirnya itu mengalir melalui kabupaten yang telah disebutkan tadi. Lalu bagian hilir ini melintasi daerah dataran rendah yang sebelum mencapai laut. Air sungai ini berasal dari berbagai mata air di lereng gunung yang telah disebutkan tadi. Wilayah sungai ini memiliki ketinggian yang bervariasi dengan wilayah yang berada pada ketinggian antara 0 hingga 500 meter, di atas permukaan laut itu sebesar 37%, dan selebihnya terbagi antara ketinggian 0 hingga 25 meter, 25 hingga 100 meter, 500 hingga 1000 meter, dan ada yang lebih dari 1000 meter, sebagian kecilnya. Untuk kondisi existing dari beberapa das itu, salah satunya adalah das Bedadung. Itu adalah das yang terluas di wilayah sungai ini. Itu memiliki luas mencapai 459,5 km persegi. Sungai Bedadung ini memiliki hulu dari lereng barat Pegunungan Iyang di sekitar Desa Rawasari, Kecamatan Sumber Jambe, serta memiliki muara di Samudra Hindia. Das Bedadung ini merupakan salah satu dari 108 das prioritas nasional dalam upaya kegiatan rehabilitasi dan hutan dan lahan. Tipologi das Bedadung hulu yang berbukit-bukit dan bergelombang membuat erosi pada kawasan tersebut cukup tinggi. Berkurangnya tutupan lahan akibat pemanfaatan lahan yang signifikan semakin menurunkan kondisi das Bedadung. Kondisi ini berdampak pada kemampuan lahan dalam meresapkan air, pembukaan sehingga erosi dan sedimentasi mengalami peningkatan. Kondisi ini mengakibatkan kawasan das Bedadung sering mengalami banjir. Selanjutnya ada permasalahan Sungai Bendayuda Bedadung. Yang pertama, kualitas air sungai. Kualitas air Sungai Bendayuda Bedadung secara fisik sudah tercemar dan tidak layak digunakan sebagai sumber air bersih. Air Sungai Bendayuda Bedadung sudah memperlihatkan lemak kuning muda, selain itu juga keruh. Kekeruhan pada air permukaan sungai disebabkan oleh erosi bahan koloid seperti tanah liat, lumpur, pecahan batuan, dan oksida logam dari tanah, serat tanaman, dan mikroorganisme. Yang kedua, ada sampah dan pencemaran lingkungan. Adanya limbah rumah tangga menjadi penyebab pencemaran yang terjadi di Sungai Bendayuda Bedadung. Bau tidak sedap ini disebabkan oleh aktivitas pembuangan limbah rumah tangga oleh penduduk, termasuk di dalamnya kegiatan memandikan ternak di sungai. Next. Selanjutnya, yang ketiga, pergantian musim. Sungai Bendayuda Bedadung mengalami kontras yang ekstrim antara musim hujan dan kemarau. Yang pertama, musim hujan. Debit air sungai tinggi dan berpotensi banjir. Selanjutnya, air sungai meluap dan masuk ke rumah warga di bantaran sungai. Lalu, di musim kemarau, debit air sungai sangat sedikit, bahkan kering di beberapa titik.
hingga warga memanfaatkan aliran sungai untuk menjemur baju. Untuk selanjutnya ada banjir yang terjadi di aliran Sungai Bondayuda Bedadung. Sungai Bedadung meluap, banjir di Jember terjang 77 rumah hingga rusak. Hujan dengan intensitas tinggi di Jember menyebabkan debit air Sungai Bedadung meningkat dan meluap ke permukaan warga sepanjang bantaran Sungai Bedadung. Dari 77 rumah rusak tersebut terbagi menjadi 3, yakni 8 rumah rusak ringan, 42 rumah rusak sedang, dan 27 rumah rusak berat. Kata Heru Witakto, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember Minggu. Next. Lalu ada antisipasi banjir Sungai Bondayuda, dicek debit dan ketinggian airnya. Menurut Kapolres Lumajang AKBP Adawira Siregar yang melakukan pengecekan didampingi petugas BPBD Lumajang dan Kepala Desa, aliran sungai sejauh 1 km menggunakan perahu karet Desa Sidorejo ini menjadi langganan banjir tiap tahun. Hari ini saya bersama BPBD Lumajang mengecek sampai 1 km arus cukup deras dan debit air berada di atas normal. Mudah-mudahan tidak terjadi banjir. Bencana banjir juga diantisipasi dengan dibentuknya posko bencana tanggap darurat yang berada di Kecamatan Rowo Kangkung. Next. Kemudian ada penyelesaian masalah yang terjadi apabila terjadi banjir. Yang pertama adalah membangun infrastruktur. Nah, penanggulangan banjir seperti tanggul, waduk, pintu air, sistem drainase yang memadai atau yang lain-lain. Tanggul juga dapat membantu melindungi daerah yang rawan. Tanggul biasanya dibangun di sepanjang tepi sungai untuk mencegah air sungai meluap ke daratan. Pintu air digunakan untuk mengatur aliran air di sungai seperti membuka pintu air saat debit air tinggi dan menutup pintu air saat debit air rendah. Hal ini dapat membantu mencegah banjir dan menjaga ketersediaan air di musim kemarau. Adanya membangun infrastruktur air seperti waduk, tanggul, dan pintu air dapat melindungi kawasan daerah banjir dari dampak banjir. Hal ini dapat membantu mengurangi kerugian akibat banjir seperti kerusakan rumah, infrastruktur, dan tanaman. Dan yang selanjutnya adalah melakukan penataan ruang. Hal ini dapat dilakukan dengan melarang pembangunan di sekitar bantaran sungai dan memastikan daerah resapan air terjaga, serta dapat mengurangi pencemaran air sungai dari limbah rumah tangga, industri, dan pertanian. Kemudian ada meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, masyarakat ini perlu diedukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian ada pencemaran air, yaitu meningkatkan sistem pengolahan air limbah. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengelolaan limbah dari limbah industri, rumah tangga, dan sektor lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun IPAL atau instalasi pengolahan limbah yang memadai, serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai. Kemudian ada memperketat penegakan hukum. Nah, pemerintah ini perlu memperketat penegakan hukum terhadap pencemaran air. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran terhadap sungai. Kemudian ada penggunaan deterjen dan produk ramah lingkungan. Khususnya untuk penduduk di sekitar sungai, kurangi atau hindari penggunaan deterjen dan produk yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti fosfat dan klorin yang dapat mencemari badan air. Yang ketiga ada mengelola sampah. Yang pertama ada pembatasan penggunaan sampah plastik. Seperti yang kita ketahui, banyak sampah plastik yang dibuang ke sungai dan dapat menjadi mikroplastik yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, maka dari itu diharapkan ada penerapan kebijakan untuk membatasi penggunaan sampah plastik sekali pakai dan mendorong penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kemudian ada melakukan kampanye pilah sampah dengan mendorong masyarakat untuk memilah sampah di sampah rumah tangga dan memberikan edukasi mengenai jenis-jenis sampah dan cara pembuangannya yang tepat. Kemudian ada mendirikan bank sampah. Mendirikan bank sampah untuk mendaur ulang sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dan mengurangi volume sampah yang dibuang ke sungai. Next. Kemudian ada penyelesaian masalah dari masalah rehabilitasi ekosistem sungai. Yang pertama bisa dilakukan dengan penanaman pohon di sekitar sungai. Nah, penanaman pohon di sekitar sungai ini untuk membantu menjaga kelestarian ekosistem sungai dan mencegah erosi tanah. Yang kedua ada pembersihan sungai secara berkala.
Nah, pembersihan sungai secara berkala ini bertujuan untuk mengangkat sampah, lumpur, dan bahan pencemar lainnya. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan dan patroli untuk mencegah aktivitas ilegal yang dapat merusak lingkungan. Kemudian yang kedua ada penanganan sedimentasi. Penanganan sedimentasi bisa dilakukan dengan penghijauan daerah aliran air atau DAS. Penghijauan di DAS ini merupakan salah satu metode penting dalam suatu penanganan sedimentasi sungai. Jadi ketika sedimentasi terjadi, tanah dan bebatuan terkikis dan terbawa air sungai kemudian mengendap di dasar sungai. Hal ini dapat menyebabkan masalah banjir, kerusakan ekosistem sungai, dan penurunan kualitas air. Caranya dengan mencegah erosi tanah, menahan sedimen, dan meningkatkan infiltrasi air. Kemudian yang ketiga ada penerapan teknik konservasi tanah. Teknik konservasi tanah ini adalah upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah serta mencegah erosi tanah. Sama seperti penghijauan di DAS tadi, teknik konservasi tanah ini dapat membantu mengurangi sedimen dengan mencegah erosi tanah, menahan sedimen, dan meningkatkan infiltrasi air. Kemudian yang selanjutnya ada pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi ini ada tiga. Yang pertama ada memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk memantau kualitas air secara real time, melacak sumber pencemar, dan mengelola data terkait pencemaran sungai. Yang kedua ada memanfaatkan teknologi daur ulang. Dengan memanfaatkan teknologi daur ulang, itu bisa mengurangi volume sampah yang dibuang ke sungai secara langsung. Kemudian yang ketiga ada menerapkan teknologi pengolahan limbah yang modern. Dengan meningkatkan kualitas air limbah sebelum dibuang ke sungai secara langsung juga. Next. Ini artikel dari kelompok kami yang di-review. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami serahkan kembali kepada Pak Nurul. Ya, terima kasih kelompok 3 atas paparannya. Untuk sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.